Merajut adalah aktivitas yang masih jarang dilakukan oleh banyak orang. Menariknya, dengan merajut kita bisa menghasilkan sesuatu di kala senggangnya waktu. Kali ini saya akan bertemu dengan Sanata, Gen Z yang hobi merajut dan menjual karya-karyanya melalui e-commerce. Melalui merajut, dia juga sudah banyak menginspirasi teman-temannya untuk berkarya melalui pelatihan dan seminar yang melibatkannya menjadi narasumber. Wah, keren ya! Halo Sobat Inspirasi Prestasi yang ada di rumah, balik lagi nih sama aku Farah Farhat di Inspirasi Prestasi Inspires You. Nah, di episode kali ini bakalan berbeda nih, karena prestasi itu nggak cuma sekedar trofi ya, kita bisa belajar dari inspirasi-inspirasi yang lainnya. Seperti salah satu narasumber yang akan kita samperin kali ini yaitu Sanata. Kenapa sih Sanata sampai kita undang jadi narasumber? Karena dia bisa menginspirasi melalui karya seninya yaitu merajut. Kebayang nggak sih merajut tapi dilakukan oleh Gen Z? Biasanya kalau kita lihat di film-film tuh aktivitas merajut itu biasanya dilakukan oleh nenek-nenek gitu ya sembari memanfaatkan waktu. Tapi ini dilakukan oleh anak usia remaja yang kuliah gitu ya. Jadi kayaknya seru banget nih kalau misalkan kita belajar merajut. Siapa tahu nanti kita bisa mengembangkan skill kita untuk bisa mengembangkan potensi kita di dunia seni rupa. Jadi langsung aja kita samperin. Yuk! Halo Sanata, Assalamualaikum. Halo Mbak Farah. Pas banget ini kamu lagi ngerajut ya? Iya, lagi berajut ini, lagi bikin orderan, ada yang custom topi gitu. Ya ampun, ini baru belum jadi aja udah lucu banget. Nah, Sanata kan aku udah janjian nih sama kamu buat berbagi inspirasi sembari merajut. Kira-kira oke nggak nih? Oke banget, ayo kita langsung masuk aja mungkin ya Mbak, di dalam aja kita ngobrol. Oke, siap. Jadi kita mau ke dalam, kita mau merajut sambil mau berbagi inspirasi. Kira-kira seperti apa pengalamannya merajut bareng Sanata? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Prestasi Inspires You. Yuk! Aku copot sepatu dulu ya. Iya, masuk aja Mbak. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini adalah karya-karya kamu nih berarti ya? Iya Mbak. Oh my god, lucu banget. Aku boleh nyoba satu nggak? Boleh dipakai aja langsung. Kayaknya aku tertarik banget sama yang ini, Sobat Inspirasi Prestasi. Coba kita pakai ya. Kayak gini benar? Iya benar kayak gitu, itu topi baret gitu. Topi baret, ini lucu banget ya, kayak Susan nggak? Oke Sanata, aku sambil begini, sambil ngobrol sama kamu ya? Iya, boleh. Oke Sanata, nah sebelum aku mengulik lebih jauh tentang kesibukan kamu dalam hal merajut, boleh kasih tahu dulu dong ke pemirsa yang ada di rumah, akhir-akhir ini tuh kamu sibuk ngapain aja, dan mungkin bisa ceritain juga background kamu itu apa? Oke, halo teman-teman, kenalin nama aku Sanata Mizana, bisa dipanggil Sanata atau Ata. Aku saat ini lagi kuliah di UGM, jurusan filsafat, masuk ke semester 6. Terus dulunya aku sekolah di SMA 1 Pekalongan. Jadi terus, kita satu... Iya, satu alumni, ya gitu. terus kesibukannya kalau pas liburan ini nggak ada kesibukan apapun. Kayak aku nggak ngapa-ngapain gitu kan di rumah. Tapi waktu masih kuliah ya aku sibuknya kuliah, main, terus juga kadang ngisi kelas merajut juga. Itu baru mulai di semester 5 kemarin gitu. Wah, gitu aja. Berarti kamu ini kan berarti mahasiswa dari UGM, jurusan filsafat. Tapi di sana itu kamu aktivitas selain jadi mahasiswa itu sharing ilmu juga tentang merajut. Iya, itu benar. boleh diceritain nggak experience kamu bisa berbagi ilmu di Universitas Negeri Gajah Mada? Oke, mungkin aku ceritain dulu ya awalnya kenapa bisa ngisi kelas merajut. Jadi ada temanku anak fakultas lain, teman SMA juga dulunya, terus dia jadi panitia kelas minat bakat gitu di fakultasnya. Terus dia mau bikin kelas merajut, akhirnya aku diminta buat jadi narasumber kan di situ. Kayak ya udah ngajarin merajut. Di situ tuh ada 2 sesi. Yang sesi pertama tuh banyak anak koas gitu kan. Kan umurnya udah gede dan mungkin udah pusing. Anak kedokteran dong? Iya, anak kedokteran gigi, Nah itu mungkin udah pusing juga ya jadi koas. Jadi waktu diajarin itu juga ya kayak apa ini gimana aku nggak bisa gitu banyak banget kayak dikit-dikit ata gitu bantu gitu. Terus dari situ akhirnya temanku di fakultasku sendiri itu juga ada kegiatan kayak
acara konser gitu, tapi ada rangkaian acara lainnya kan. Nah itu ada kelas merajutnya juga. Akhirnya aku diminta tolong buat jadi narasumber juga di situ gitu. Terus terakhir ada di SMA Syafi'i Akrom itu minta tolong buat ngisi kelas juga di anak-anak tata busana gitu. Gitu. Jadi iya emang ada program kayak kelas buat ngundang orang dari luar gitu kan. Jadi ada kelas merajut, ada waktu itu bikin kebaya gitu-gitu. Nah kebetulan yang merajut aku yang diundang gitu. Jadi waktu merajut ya udah sih aku ngajarin merajut sambil kayak ngobrol-ngobrolin aja gitu kenapa akhirnya aku bisa merajut gitu-gitu sih. Serunya itu jadi kenal banyak orang gitu loh. Bener. Keren banget. Jadi Sanata ini selain di UGM itu fokus kuliah di jurusan filsafat, tapi dia juga tetap mengembangkan skillnya dia di bidang rajut merajut ini, dan sampai akhirnya bisa jadi narasumber di beberapa event, bahkan di kampus-kampus sendiri juga kamu dilibatkan gitu ya. Aduh, kebayang banget deh. Nah, kalau ngomong-ngomong soal kuliah kamu nih yang di jurusan filsafat, kan itu berarti beda banget ya jurusannya gitu. Kamu suka craft, suka seni rupa, tapi kamu belajarnya tentang filsafat. Nah, itu gimana tuh ceritanya gitu? Apa yang kamu ambil dari dua hal yang berbeda ini? Oke, mungkin yang pertama dari filsafatnya dulu ya. Jadi kenapa aku bisa ambil filsafat? Dulu kan aku jurusan IPA waktu SMA. Ya, sedangkan filsafat kan soshum kan. Itu sebenarnya simpel sih karena aku belum tahu aku mau jadi apa gitu kalau udah besar. Jadi aku cari jurusan yang aman-aman aja gitu, yang bisa masuk ke segala jenis pekerjaan gitu kan. Ya lebih tepatnya kayak jurusan yang nggak pasti aja gitu. Tapi di sisi lain aku juga emang tertarik sama filsafat gitu. Kayak seru aja gitu, kayak belajar segalanya gitu kalau aku lihat tuh filsafat itu. Gitu sih. Terus ya waktu kuliah aku jadi apa ya, lebih ke relasinya sih. Teman-temanku kayak lebih open minded juga, nggak yang jadi aku jadi ketemu banyak orang yang beda jauh gitu lah dari pertemananku di sini gitu. Kayak ada macam-macam, ada yang pinter banget, terus kayak dia pinter berargumen dan lain-lain gitu-gitu. Terus ya kuliahnya seru sih. Cuma aku emang ya udah kayak kuliah aja gitu. Kayak aku jalanin ya aku jalanin kayak biasanya aja gitu. Terus kalau yang rajut sendiri karena emang aku dari dulu udah suka kayak seni lukis gitu, seni rupa kayak dari clay gitu dibikin kerajinan gitu juga pernah juga gitu. Terus akhirnya nemu rajutan ini nggak sengaja awalnya tuh kan dari TikTok gitu, kayak lagi scroll ada yang bikin kardigan, terus aku langsung oke, aku bisa nih bikin kayak gini gitu. Padahal belum ada pengalaman sama sekali di bidang perajut. Terus udah aku langsung beli alat bahannya, langsung aku praktekin dan ternyata bisa walaupun di awal juga jelek gitu kan. Terus lama-lama aku jadi sadar kalau rajutan tuh kayak keren banget gitu, kayak dari dua tangan ini bisa bikin segala hal ya, bisa topi, bisa kardigan, tas dan semuanya gitu, kayak gorden aja bisa kalau mau tuh gitu. Gak kebayang sih. Iya. Keren sih. Pegel sih, ya gitu. Bener. Itu jadi kayak wow, dari kayak dua tanganku yang kecil ini tuh aku bisa bikin banyak hal gitu, tuh keren sih, dan aku suka banget jadinya dari situ, suka merajut. Jadi itu mungkin filosofi yang Sanata ambil gitu ya, karena dia jurusan filsafat, jadi dia bisa mengambil filosofinya dia merajut itu tuh seperti apa. Jadi katanya dia dari tangannya dia yang kecil tuh dia bisa mewujudkan berbagai macam hal yang lucu-lucu dan ngegemesin ini pastinya. Aduh, ini gemes banget. Aduh. Oke nih, kan tadi kamu nyepil juga ternyata kamu tuh emang suka banget seni rupa dari kecil, kayak melukis dan lain sebagainya. Iya, bener. Nah kalau melukis biasanya tuh kamu bikin apa sih gitu? Kalau ngelukis tuh sebenarnya aku di awalnya dari gambar dulu kan, nggak langsung melukis, gambar tapi mewarnai kayak pakai pensil warna juga nggak terlalu bisa sebenarnya. Tapi waktu itu nyoba sekali ngelukis pakai cat minyak dan itu nekat aja gitu, aku ngelukis Dian Sastro waktu itu. Terus Dian Sastro. Terus waktu itu aku sehari bisa langsung jadi gitu loh, kayak dari pagi sampai sore itu langsung jadi. Padahal itu pertama kalinya kan, tapi sekarang udah nggak bisa kayak gitu lagi, nggak tahu kok dulu bisa kayak gitu. BTW lukisannya masih ada? Ada deh. Ada ya? Ada. Oke, nanti aku boleh nanti ditunjukin ke pemirsa gitu. Oke, boleh. Oke. Gitu sih. Nah, pemirsa ada di rumah, setelah ini kita akan ngulik-ngulik gitu ya. Tadi sebenarnya Sanata udah menceritakan sedikit awal mula dia masuk ke rajut merajut. Tapi aku pengen lebih tahu lagi lebih dalam, tapi jangan dijawab dulu setelah yang satu ini. Tetap di Inspirasi Inspires You. Ide untuk mencoba menekuni rajut bermula dari media sosial.
Mahasiswa Universitas Gadjah Mada jurusan filsafat ini yakin untuk mencoba dan mengembangkan skill yang baru ia dapat pada 2020. Halo Sobat Inspirasi Prestasi yang ada di rumah, kembali lagi sama aku Farah Farhat dan Sanata, masih di Inspirasi Prestasi Inspires You. Nah kalau tadi aku pakai baret semangka, apa strawberry? Iya, strawberry. Strawberry kok semangka sih? Baret strawberry. Nah ini aku mau nyoba, lucu banget kan, sapi-sapi gitu. Coba apakah aku cute ya memakai ini? Ya ampun bisa aja deh nih anak ya bikinnya. Oke, gimana? Iya, udah Lucu ya? cute banget. Aduh, lucu deh. Oke, Sanata kita lanjut ngobrol. Tadi kan kamu udah nyertain dikit ya awal mula kamu masuk ke Rajut gitu. Nah, aku pengen kepo banget gitu kan. Kenapa kok akhirnya kamu memutuskan untuk mengambil Rajut dengan hanya melihat dari media sosial itu gitu kan, masih banyak tuh handcraft yang lain yang mungkin lebih mudah gitu kan. Nah, ini bener-bener penrajut kan kamu sendiri pakai dua tangan itu dan apa ya, kalau bukan orang yang benar-benar sabar itu tuh nggak bisa. Coba kamu bisa share. Oke, mungkin karena sebelumnya aku tuh udah pernah lihat cardigan yang Harry Styles itu. Jadi aku udah pernah kayak nyari tahu gitu, dan karena warnanya lucu kan, kayak hijau, merah, kuning, warna yang ngejreng itu ada semua di situ itu. Terus waktu kebetulan lihat di TikTok ada orang yang bikin cardigan yang sama, padahal waktu itu mbaknya bikin pakai warna yang beda gitu kan. Jadi aku nggak tahu kenapa kayak waktu itu tiba-tiba ngerasa aja aku bakalan bisa gitu. Mungkin karena di situ di komentarnya kan juga ditunjukin video tutorialnya di YouTube. Terus aku buka kayak gampang dipahami gitu loh. Jadi mungkin kebantu karena video tutorialnya juga sih, kebetulan aku nemu yang gampang gitu kan. Jadi aku yakin aku bakal bisa bikin. Terus udah langsung coba aja gitu, nekat aja sih sebenarnya, kayak karena lagi niat yaudah lakuin aja gitu, dan mumpung ada uang waktu itu kan buat beli alat dan bahan gitu. Jadi langsung bikin aja lah gitu, langsung beli gitu. Nah, kalau kamu ingat gak sih, pasti ingat dong ya, benda apa atau bentuk yang seperti apa yang pertama kali kamu bikin dalam hal merajut ini? Iya, karena waktu itu cardigan Harry Styles, aku itu pertama kali bikin itu kan. Oh, itu langsung? Iya, langsung cardigan itu. Bisa 8 bulan tapi waktunya, karena cuma ngisi waktu luang kuliah online, kalau lagi pengen aja gitu. Nah, itu pertama kali aku bikin, itu tuh cardigannya dari kayak cuma kotak-kotak aja gitu, disatuin nantinya jadi cardigan. Jadi pertama kali aku bikin ya bentuk kotak biasa sih, tapi warnanya macem-macem gitu. Terus pas di awal juga masih yang kayak nggak rapi, kayak jelek banget gitu kan. Tapi lama-lama di akhir-akhir, karena 8 bulan juga kan tuh, jadi yang pas di akhir-akhir udah mulai bisa rapih gitu. Tapi aku lihat di Instagram kamu itu udah keren banget sih. Apa namanya, bener-bener ya 80% mirip lah sama punyanya Harry Styles gitu kan. Jadi dipakai tuh kayak oh my god, kembaran nih sama Harry Styles gitu kan. Kembaran banget sama Harry Styles. Cuman sayang banget nggak ada di sini. Iya, nggak ada di sini. Iya, lagi di Jogja. Aku bawa ke Jogja. Nanti kita kasih lihat gitu ya di Instagramnya. Kamu kan udah di terpampang nyata kayak kamu pakai juga. Kayak keren banget. Nah, kemudian kok sampai akhirnya kamu berani memasarkan ke e-commerce, itu gimana tuh? Jadi sebelumnya itu aku dulu pernah jualan kaos kaki secara online. Ya karena aku suka kaos kaki. Enggak, kalau itu aku belanja itu. Jadi juga bisa bikin kaos kaki sendiri. Karena aku suka kaos kaki aja sih, dan yang lucu-lucu kan ada tuh kayak warna-warni gitu, dan karena aku ngerasa itu lucu, orang lain harus juga nih punya kayak gini nih, ini lucu gitu. Jadi aku jualin. Tapi all shopnya gitu ya? Iya, kayak reseller gitu, tapi sempet udah berhenti gitu loh, nggak aku lanjutin lagi itu waktu SMA. Terus karena Instagramnya masih ada juga kan, jadi aku nekat aja karena aku bisa nih bikin cardigan, jadi aku bisa lah bikin yang lain gitu. Yakin aja gitu. Terus udah akhirnya akun Instagram yang tadinya jualan kaos kaki itu aku ganti jadi buat rajutan ini, Buy Me Up aku namain gitu. Buy Me Up. Kenapa pakai Buy Me Up? Random aja sebenarnya Mbak. Iya, aku waktu itu lagi di kamar mandi kan, kayak mikir, aduh aku apa ya nama all shopku gitu. Terus aku kepikiran kata Pick Me Up kan. Terus gimana kalau picknya aku ganti Buy? Terus itu aku lagi di kamar mandi, aku langsung kebayang logonya gitu loh. Terus kayak oke, udah Buy Me Up aja gitu. Jadi nggak ada filosofi apa-apa. Emang kamar mandi itu kayaknya tempat terbaik untuk mencari inspirasi. Iya, bener banget. Tiba-tiba kayak pop up aja. Buy Me Up kayaknya bagus nih gitu ya. Oke, keren banget. Nah, sejauh ini pesanannya gimana nih? Kalau pesanan jadi bisa secara online kan, bisa lewat Instagram ataupun Shopee, itu bisa custom dulu gitu. Jadi sebenarnya bebas sih, yang mau beli tuh pengen beli tas itu bisa aku bikinin, gelang juga bisa, kayak ya itu banyak sih yang bikin tas, gelang, terus topi-topi kayak gini, kayak ada
kalau mau custom misal bentuk babi gitu juga pernah, itu bisa juga gitu. Jadi tinggal hubungin hubungin ke Instagramnya aja atau Shopee gitu, nanti langsung dibuatin. Oke, jadi custom Iya. di Shopee, Buy Me Up, di Instagram juga bisa ya? Iya, bisa juga. Oke, jadi langsung aja yang nggak apa namanya yang benar-benar gemes banget sama apa yang aku pakai ini ya. Bisa custom bentuknya, bisa bentuk mukanya nggak? Bisa bentuk muka aku gitu. Kalau kayak kurang sih nanti kalau dipakai ya, jadi Bener juga nggak kelihatan sih. depan Kalau muka belakang jadinya muka. ntar gimana ya? Serem gitu. Takut. Oke. Nah sebelum apa namanya kita nanti belajar merajut nih, kamu ada ini nggak sih? Mungkin mau encourage teman-teman dalam dunia craft ini biar ayo nggak apa-apa gitu, coba aja apa namanya, karena ini menurut aku juga keren banget gitu ya, ada value anak-anak muda buat ngisi waktu gitu kan, selain kuliah keren banget gitu bisa merajut, menghasilkan dan mengasah kreativitas juga. Nah ini boleh dong, boleh di-share ke kita. Oke, kalau mungkin dari aku sendiri ya, misal teman-teman emang udah tertarik sama suatu hal, itu bisa langsung dijalanin aja gitu, nggak usah banyak mikir, karena kalau kebanyakan mikir biasanya ujung-ujungnya nggak jadi gitu kan. Jadi kalau emang udah tertarik dan dirasa kayak yakin bakalan bisa, ataupun misal nggak yakin, sebenarnya langsung buat aja sih, karena lama-lama bakal bisa sendiri kan kalau terbiasa gitu. Jadi kalau dari aku sendiri, kalau misal emang udah pengen itu langsung lakuin aja, soalnya kalau nunda-nunda itu biasanya nggak bakal jadi, nggak akan dilakuin gitu. Jadi udah langsung jalanin aja gitu kalau emang pengen gitu aja sih kalau dari aku. Jadi jalanin aja kalau memang pengen, nggak usah ditunda-tunda. Nggak usah banyak mikir. Itu along the way kita melakukan itu. Iya, Jadi bener. learning by doing. Ini Sanata aja learning by doing nih. Jadi lihat terus langsung dipraktekkan, habis itu ya udah belajar itu sembari terus merajut. Iya, bener banget. Gitu. Nah, pemirsa yang ada di rumah, setelah ini aku mau diajarin sama Sanata gimana caranya merajut. Kira-kira nanti kita bikin apa ya? Ya Kita bikin aja dong. Aku takut nih, aku nggak bisa soalnya. Aku dulu bocoran ya, aku kalau misalkan prakarya di sekolah dulu paling nggak bisa gitu. Jadi pernah banget bikin boneka tapi jadi itu nggak jelas gitu. Jadi kayak pocong kan, nyeremin ya. Iya, Jadi kalau mungkin nanti dengan diajarin Sanata aku jadi bisa lebih terampil gitu. Amin ya, nanti kita bikin yang gampang aja. Oke, sip. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Prestasi Inspires You. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every Saya pun time penasaran bagaimana cara merajut benang. Sanata pun dengan sabar mengajari saya untuk merajut dengan teknik yang paling sederhana. Halo Sobat Inspirasi Prestasi, bertemu lagi nih masih sama aku, para Farhat dan Sanata. Ini aku lagi ribet banget mencoba ngerajut. Ini step pertama gitu ya, biar jadi kayak gini. Ya tadi aku ngulang-ngulang banyak banget karena nggak tahu caranya gimana. Dan aku mungkin kurang sabar orangnya. Nah ini step selanjutnya gimana, San? Oke, kayak tadi lagi kan di selipin di tangan. Terus habis itu kita kaitin sekali kayak gini. Putar. Terus ini ditahan dua-duanya. Ditahan dua-duanya. Pakai jari tengah aja. Terus kita masukin ujungnya ini ke rantai paling bawah. Oh wait, ditahannya sambil kayak gini. Ya gitu, dikeluarin kayak gitu juga bisa. Terus ini kayak gini. Masukin ke kayak gini nih, ujungnya ini yang masuk duluan. Rantai bawah ini bukan? Iya, yang itu. Ini. Terus udah, ya kayak gitu. Habis itu udah nggak apa-apa, dibablasin terus aja. Dibablasin. Terus ini diambil kayak gini. Gimana? Ini udah benar. Nah, tapi arahnya ke sini. Nah, biar nggak ke bawah-bawah. Nah, terus habis itu ini diputar ke depannya. Ini diputar. Ya. Ke depannya. Nah, kayak gitu, Terus terus dikeluarin lewat lubang yang tadi paling bawah itu. Oh. Sekali. Misalnya kayak gitu kan. Terus habis itu kita kaitin lagi. Bikin kaitan lagi. Ini bisa ditahan pakai jari tengah. Oke, kita kaitin lagi. Terus kita keluarin lagi tapi lewat 2 lubang. Nah, kan ada 3 ya di sini. 1, 2, 3. Nah, lewatnya 2 lubang ini. 2 lubang ini. 2 lubang ini nggak bisa? Bisa. Itu dikit lagi. everybody's watching her, but she's looking at
katanya kamu juga apa namanya ngelukis juga tadi yang Dian Sastro itu. Iya. Ini udah belum? Aduh, sambil ngobrol kok jadi gak konsen ya? Enggak, ini tadi ada sebut bagian yang salah, muternya salah. Ini keluarin dulu. Jadi ulangi dari awal. gimana nih? Ulangi dari awal. Oh my god, ya udahlah daripada ngulang dari awal kita ngobrolin lukisan kamu aja gimana? Oke, boleh. Itu boleh, bukan boleh. sih? Iya, ini. Oh, Ini oke. lukisannya. Boleh lihat nggak? Ini mirip aku banget nggak? Mirip. Oke, jadi ini adalah lukisan wajahnya Mbak Dian Sastro gitu. Tapi katanya Sanata ini kayak lebih mirip Raisa gitu. Tapi bagus banget sih, cantik perpaduan antara Raisa dan Dian Sastro. Cantik banget ya. Emang kamu tuh orangnya seni rupa banget ya? Iya, dari kecil emang suka seni-seni gitu. Banget. Nah, ini rencana kamu buat ngembangin ke depan apa nih? Apa yang akan kamu lakukan? Apa lukisan atau yang Lukisan dan rajutan? mungkin rajut juga. Kalau lukisan sih aku jadiin hobi aja ya. Dan kebetulan di Jogja juga aku ketemu temen yang sama-sama suka melukis, jadi ya paling kita bakal sering-sering ngelukis bareng aja gitu. Terus kalau yang rajutan, ya aku ngejalanin kayak sebelumnya, kayak jualan, terus ngisi kelas merajut juga, bakalan ada lagi, bentar lagi. Terus paling aku mau buat konten di TikTok sih, kayak tutorial merajut atau mungkin kayak misal aku bikin orderan gitu, aku videoin gitu, aku bikin konten gitu. Karena sekarang juga semua orang pakai TikTok kan, Iya, biar bener-bener. pada ngerti nih ada loh rajutan kayak gini-gini gitu. Iya. Jadi selain Sanata ini akan apa namanya berbagi melalui offline, kayak tadi kamu jadi narasumber gitu ya, dia juga rencananya bakalan bikin konten-konten TikTok craft kayak gini. Jadi bisa mengerjakan ini terus juga sharing ilmunya juga. Iya benar. Oke, nah San, aku pengen nyobain dong hasil karya kamu. Boleh. Boleh nggak nyobain ini? Ya Oke. boleh, itu cardigan. Jadi ini perpaduan antara rajutan sama kain biasa gitu kan. Oh, terus ini kamu jahit sendiri sini ya? Jahit pakai tangan. Oh my god, ini benar-benar handmade 100%. Oke, abis ini aku mau nyobain mix and match, jadi jangan kemana-mana ya. Ada berbagai macam bentuk topi rajut dengan tema yang unik-unik. Pemirsa yang ada di rumah bisa memesannya secara custom melalui akun Instagramnya dan Shopee dengan nama akun @buyme_up. Senang sekali rasanya bisa belajar hal baru yang bermanfaat serta menginspirasi. Karena inspirasi bukan melulu soal trofi kan sobat? Sampai jumpa di episode selanjutnya. Inspirasi prestasi inspires you.